Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, dibacain berita hadir kembali di ruang tayang di rumah Anda atau dimanapun Anda berada. Bung kameramen tentu sudah menyiapkan apakah gerangan. Silakan Bung kameramen. Baik, terima kasih Bu Alfian. Kita alhamdulillah walaupun sedang berjarak tetap diusahakan di sela-sela kesibukan Bu Alfian. Yang penting Bu Alfian sehat dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya Bu Alfian. Hari ini kita akan membahas tentang ada upaya meminta Pak Prabowo mundur dari presiden Ibu Alfian. Nah, yang agak ganjal menurut saya adalah ketika Pak Prabowo keluar negeri, itu ada aja Bu Alfian yang sowan ke Solo. Nah, ini kan apakah itu karena diarahin Pak Prabowo main tuh ke Jokowi, atau mungkin di sesi awal ini gimana nih Bu Alfian melihat fenomena ini? Silakan Bu Alfian. Ini sebuah situasi yang menurut saya memang membutuhkan ketenangan untuk membacanya, keutuhan. Lah dulu 10 tahun aja si Jokowi yang ancur-ancuran kita meminta mundur aja gak ada yang mau. Pertanyaan pertama, Bung kameramen, respon saya, ini siapa yang ingin mengeluarkan, meminta beliau mundur? Siapa orangnya? Apa kalimatnya? Kenapa? Kan kalau orang meminta itu kan ada sebabnya. Dasarnya apa? Kenapa? Siapa? Mau apa? Ini kan kelihatannya fufu-fafa yang disiapkan jadi presiden. Jadi Pak Prabowo-nya mundur, nanti fufu-fafa jadi presiden. Nah, kalau Bapak Presiden nanti ada imam watimpres, namanya Jokowi. Nah, kan begitu. Nanti datang lagi ke istana. Jadi negara tuh Indonesia jadi punya dia lagi. Jadi terus terang ini permainan memang mengerikan. Ya jelas memang kita tidak bisa secara reaktif ya. Karena bagaimanapun juga keadaan ini adalah akibat. Siapa suruh kita bermain api dengan bekerja sama dengan musuh negara. Semua orang sudah tahu sejak 2014 sejak 2013 sampai 2015 dari ujung Aceh sampai Ternate itu berkibar bendera Palu Arit. Itu adalah ketika rezim 2014 itu menang. Dan saya ingin katakan bahwa gerakan ini merupakan gerakan yang memberikan ruang dan peluang yang besar terhadap hidupnya kembali paham-paham aliran-aliran sesat yang menghina Al-Quran, yang mendelegitimasi ulama, menghujat habis para habaib, dan segala macam. Saya tidak membela yang salah. Kenapa kita tidak menyoal bagaimana orang Cina yang banyak melakukan pencaplokan tanah rakyat di kampung-kampung? Itu tidak pernah dipersoalkan. Kejadian-kejadian dengan berbagai kelakuan, berbagai pencaplokan, berbagai bentuk-bentuk anarkistik. Ini kalau diurai, sebetulnya yang bermasalah ini adalah orang-orang Cina dengan berbagai kelakuan dan kedikjayaan mereka, arogansi mereka, yang seolah negara ini milik mereka. Nah, jadi kembali kepada Pak Prabowo, tentu kita tidak langsung masuk pada posisi membela beliau secara gagah-gagah. Karena Pak Prabowo juga terkesan sangat hati-hati, dan malah kadang-kadang menurut kita juga kita jadi bingung, nih sebenarnya mau ini gimana sih? Ya kan, misalnya soal makanan bergizi gratis, itu kan juga udah beberapa pihak yang mengundurkan diri karena dia sudah melayani beberapa kali. Hampir 1 miliar dia belum dibayar, akhirnya dia mundur. Dan beberapa orang-orang ini juga. Nah, artinya usulan untuk meminta mundur Pak Prabowo, menurut saya itu harus ada penjelasan yang sifatnya konstitusional dan konsideran yang membuat kita punya alasan untuk menuntut beliau mundur. Lalu kenapa dulu 10 tahun si pelangak pelongo itu nggak ada yang gagah perkasa? Ini belum setengah tahun udah pada minta mundur, dan lihat saja siapa yang mulutnya pengen minta mundur itu Bung kameramen. Iya, Bu Alfian, kan salah satu menteri yang sowan ke Jokowi ketika Pak Prabowo ada di luar negeri, kan ditanya, kenapa sowan ke Jokowi? Ya, Jokowi ini bos saya. Dia ngomong jelas gitu, Bu Alfian. Nah, kemudian kan ada lagi muncul buku Gibran the Next President tuh Bu Alfian. Nah, tapi memang Bu Alfian, di sesi tengah ini, betul yang Bu Alfian sampaikan. Jadi, orang melihat hari ini kan seolah-olah memang diarahkan ya, ini seperti orde baru, kira-kira gitu kan. Nah, tapi orang juga sedikit melupakan
bahwa kejadian kita hari ini adalah efek 10 tahun Jokowi kemarin. Nah, itu yang orang agak lupakan. Ditambah dengan kelakuan Pak Prabowo, menurut saya ya. Kan dengan Jokowi, dengan ya adalah sedikit dua kalimat yang bikin kita jadi bingung, yang tadi Bang Alfian juga kebingungan. Nah, jadi mungkin di sesi tengah ini orang akhirnya melupakan dosa Jokowi, Bang Alfian. Orang melupakan warisan kejahatan Jokowi warisan Jokowi yang akhirnya dirasakan Pak Prabowo hari ini. Jadi bagaimana kita melihat ini dengan bijaksana lah kira-kira, Bang Alfian? Silakan. Ya, di respon tengah ini kalau sekarang bilang adalah gejala Orde Baru, ini kita baru saja keluar dari Orde Lama Jilid 2. Di zaman Orde Lama lah, Masumi dan PSI dibubarkan. Di zaman Orde Lama lah, FPI dibubarkan. Yang bentuk-bentuk menekan, memberikan kesulitan-kesulitan kepada umat Islam untuk melakukan artikulasi. Di zaman Orde Lama lah yang menganggap azan itu sama dengan gonggongan anjing. Di zaman Orde Lama lah, coba lihat, selama 10 tahun itu betul-betul Orde Lama. Ya, apalagi model-model si Abu Janda, apalagi model-model buzzer-buzzer yang Abu Janda sekarang udah jadi pejabat, nggak kedengeran lagi tuh cocoknya tuh bocah, ya kan? Nah, kemudian jadi intinya apa yang sekarang sedang terjadi merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan hegemonik Jokowi kalau menurut saya. Dan ada yang bilang Jokowi bos dia itu harus dilihat sebagai sebuah cacat konstitusi. Secara fungsional bahwa menteri itu, saya tidak sempat diberitahu oleh Bung Kameramen, kalau mau dikasih tahu boleh juga siapa orang itu. Dia adalah pembantunya Pak Prabowo, bukan pembantu Jokowi. Kalau dibilang bos dia sekarang adalah Prabowo. Berarti dia telah menjadikan Pak Prabowo sebagai sosok yang tidak dianggap. Maka saya memberikan kesan tengahan bahwa Pak Prabowo wajib untuk mengganti orang tersebut. Orang tersebut harus dicoret dan harus dipecat. Begitu. Baik, Bu Alfian. Untuk akhir sesi kali ini, ya memang ya Bu Alfian, kalau secara 100 hari pertama yang kemarin aja kan sudah banyak lah komplain dari Ustadz Alfian Tanjung, dari Habib Rizik. Tapi rasanya kita nggak adil juga ya Bu Alfian, walaupun kita mungkin tidak terlalu suka dengan Pak Prabowo. Tidak adil juga kalau kita tidak memberikan waktu lah beliau untuk memberikan pembuktian. Salah satu bukti yang muncul kan dengan bertemunya Prabowo dengan Megawati, itu kan salah satu hal yang tidak disukai Jokowi lah kira-kira kan gitu. Jadi tapi mungkin Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa sih Bu Alfian bahayanya atau dampak buruknya kalau Pak Prabowo mundur dari presiden atau dilengsarkan atau apapun lah untuk kita Bu Alfian di tengah-tengah wapresnya sekarang Gibran. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Pertama saya ingin mengatakan jangan pernah berpikir Pak Prabowo mundur dalam artian impeachment, dalam artian tidak jadi presiden, kecuali Allah punya kehendak lain. Nah, dari saya, Bung Kameramen, yang pertama penutupnya adalah Pak Prabowo harus mengumumkan apa omongan dengan Bu Megawati yang sifatnya untuk kenegaraan. Porsi buat kenegaraan itu apa? Karena menurut saya, pembicaraan antara Gerindra dengan PDIP ini bagus untuk sebuah penjagaan daripada tangan-tangan oligarki, tangan-tangan komunis, tangan-tangan oligarkis, tangan-tangan sekuleris. Satu poin. Yang kedua, kepada Pak Prabowo harus membuka pintu yang besar, yang luas, yang banyak untuk kembali berjumpa secara familiar, secara mesra dengan Habib Rizik, dengan Alfian Tanjung. Ya, karena Pak Prabowo perlu ingat kita sudah berinteraksi sejak tahun 1997. Dan ketika Bapak muncul 2014-2019 dengan 17 kriteria yang dibuat dalam Istimewa Ulama, itu juga sebagai komitmen bahwa kita mendukung Bapak sebagai semangat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Dan dari saya di poin ini, pada Pak Prabowo, satu, saya tegaskan ulang, agar bisa mengumumkan apa hasil pembahasan dengan Bu Megawati. Tentu tidak dalam bentuk konferensi pers yang leksikal, tapi minimal ada implikasi pertemuan itu. Ada kan pertemuan lagi, mungkin dengan lebih melibatkan tim inti Bapak dengan tim inti PDIP. Nah, itu silakan. Yang terakhir, saya hanya ingin mengingatkan para pemirsa, parlemen threshold, presiden threshold 0%. Ini kalau tidak cukup jeli, makanya saya ingin mengatakan kenapa saya begitu intens dan serius untuk mengawal pendidikan politik Islam. Kenapa Kang E.F. Saifullah Fatah terus juga mengorganisasikan untuk political question.
Kenapa lembaga-lembaga yang punya kesadaran politik melakukan banyak pertemuan-pertemuan politik? Karena menurut analisis saya, 2029 bisa terjadi calon presidennya Cina, wakilnya Cina. Gubernur Cina, wakil gubernurnya Cina. Wali kota Cina, wakilnya Cina. Bupati Cina, wakilnya Cina. Ini untuk 2029 mereka mentargetkan 60%. Nah, untuk 2034 mereka mentargetkan 80%. Maka dengan agenda nilai yang mereka buat per 2039, itu sudah lama dilansir, Bu Kameraman. Sudah lama disampaikan dan kita dianggap seperti kasus Lipo. Lipo itu lama-lama Indonesia pasti punya OE. Seperti Karawaci, kawasan rakyat warga Cina. Jadi kita mendengar sebagai hal yang familiar dan biasa saja, padahal buat mereka itu ikonik. Itu merupakan maskot, itu merupakan tujuan, merupakan targetis. Maka sebagai penutup, jaga Indonesia kita, keutuhan NKRI, kedaulatan NKRI, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, haya 'alal jihad untuk izul Islam wal muslimin, Indonesia yang berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.